Mungkin saya langsung pengen bertanya ke Ibu Hasta. Ibu Hasta ya, mungkin tadi beberapa sudah menyebutkan, oh ini revolusi mental. Nah menurut Ibu sendiri sebenarnya definisi yang komplit tentang sebuah apa sih sebenarnya yang dimaksud revolusi mental itu apa sih? Ya, silakan Ibu, ada mic di sini, silakan. Kita kalau pinjam topinya Pak itu hijau bisa ya? Oh iya ya. Jadi kita komplit. Ada hijau, merah, kuning, hijau Bapak. Oh. Kita mau pinjam topinya. Iya Ibu Hasta. Merah, kuning, hijau. Berarti pas kita ya. Silakan Ibu Hasta. Terima kasih teman-teman dan selamat siang pada semuanya. Menurut saya sih kalau revolusi mental itu sebuah, kalau kita katakan ada kata revolusi berarti kan re dan evolusi. Evolusi itu sebuah kehidupan yang selalu dinamis. Kalau re itu kan kembali lagi. Jadi sepertinya mengangkat nilai-nilai budaya dan strategi bangsa Indonesia ini untuk menjadi lebih baik seperti yang tadi dikatakan itu. Jadi mungkin ada strategi, ada nilai-nilai yang mungkin sudah luntur, misalkan sopan santun ya yang sudah luntur, gotong royong, kemudian cara bertutur yang positif. Kalau sekarang kan musimnya hey bro gitu ya misalkan. Kalau dulu kan you gitu ya. Kalau dulu kan non sewu siang bapak sudah makan atau belum? Bro udah makan belum bro gitu kan nggak enak ya. Jadi ada bro, ada sis, ada apa? Ada gitu cin ya. Juga ya we. Gitu. Artinya di sini mari kita kembali angkat nilai-nilai itu gitu. Menurut saya sih seperti itu. Oke, baik. Kalau itu menurut Ibu Hasta ya. Tapi kalau menurut Pak dan Ramel sendiri, Bapak Ahmad Mubarok ini ya. Nah ini baru traffic light. Yo, traffic light kita ya. Pak, terlambat nggak sih Indonesia di tahun ini baru nih revolusi mental? Atau kenapa baru tahun ini? Atau mungkin tahun-tahun sebelumnya kita sudah termasuk terlambat nggak sih? Sementara mungkin di dunia lain atau negara sana gitu sudah revolusi yang lain. Silahkan Pak. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Dekan tentang revolusi, yaitu kita mengembalikan ke nilai-nilai luhur yang sudah ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Dengan berjalannya waktu kita sudah membuktikan bahwa nilai-nilai luhur itulah yang paling tepat dimanapun, kapanpun, abad apapun bisa sesuai. Ternyata kenapa sekarang ada revolusi mental? Berarti kita sekarang itu sudah sangat mengkhawatirkan. Contohnya banyak kejadian-kejadian yang tidak sepatutnya dilakukan, baik itu oleh anak kecil, orang dewasa maupun orang yang sudah mau mati, itu masih berbuat yang tidak senonoh. Karena apa? Tidak berpedoman dengan apa yang telah ditancapkan oleh para pahlawan-pahlawan, para orang-orang tua kita yang sudah menanamkan kepada anak-anaknya. Karena ini sangat pengaruh sekali, karena mungkin ahli fisiologi juga di sini, tergantung orang tua juga ya. Jadi si putih ini kita mau gambar apa? Ibaratnya anak kecil kita mau gambarkan apa? Memang lingkungan juga mempengaruhi. Apa yang tadi sambutan dari Kementerian Infokom, pengaruh teknologi, pengaruh sangat-sangat luar biasa. Jadi kita masih bersyukur ada yang peduli untuk segera merevolusi. Kita kembali ke nilai-nilai sosial, nilai-nilai luhur yang tujuannya untuk kemajuan bangsa kita. Saya rasa itu aja. Begitu dalam sekali ya. Dan karena sudah hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih sudah hadir Bapak Kapolsek Banyumanik, Bapak Kompol Kristianto. Bapak, halo Bapak, selamat siang. Kabar baik ya Pak ya?
Terima kasih sudah hadir di sini. Nah, karena Bapak sudah hadir di sini, boleh berikan sedikit pendapat Bapak karena kita sedang asik membahas revolusi mental pembangunan karakter bangsa. Nah, menurut Bapak Kristianto sendiri ya, silakan pendapat Bapak tentang revolusi mental, kemudian apa yang harus dilakukan untuk pembangunan karakter bangsa? Berdiri ya Pak, duduk. Boleh duduk, boleh berdiri Pak, silakan. Baik, terima kasih untuk seluruh hadirin sekalian. Jadi revolusi mental ini sebenarnya saya bersyukur sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian beserta seluruh hadirin dalam ruangan ini. Karena revolusi mental, kami dari kepolisian juga sedang mencanangkan gerakan revolusi mental. Bahkan dalam quick win-nya Kapolri menetapkan ini sebagai salah satu quick win untuk gerakan revolusi mental. Polri sebagai penggerak revolusi mental dalam ruang publik ini. Jadi saya bersyukur sekali apabila dari pemerintah atau dari lembaga yang lain ada program untuk menyelenggarakan atau mensosialisasikan revolusi mental ini. Kemudian berkaitan revolusi mental ini sebenarnya adalah perubahan dari cara memandang, cara berpikir ataupun cara kita bersikap yang nanti diharapkan terwujud dalam suatu perilaku, tentunya adalah perilaku yang lebih baik. Ini sekali lagi saya bersyukur sekali apabila di Kelurahan Serondol Kulon ini di Sumur Foto, mohon maaf saya agak grogi karena tadi saya terlambat, jadi saya agak grogi. Kebetulan MC tidak menyebut nama saya tadi merasa saya salah duduk apa enggak di sini, makanya saya agak grogi tadi. Kalau saya salah duduk kan saru, datang-datang langsung nyelonong itu Bapak, mohon izin. Ini kemudian revolusi mental ini di kepolisian, ya ini sebenarnya kenapa sih adanya revolusi mental? Ini tadi saya sempat MC menyatakan bahwa itu adalah selaras dengan programnya Bapak Jokowi karena ada 3 alasan yang mendasar keprihatinan kita akan negeri ini. Yang pertama adalah melemahnya kewibawaan negara. Sekarang kalau kita lihatlah, mana sih masyarakat yang taat pada aturan, mana sih aparatur negara yang punya wibawa di depan masyarakat? Ini bukan hanya aparatur dari kepolisian, TNI maupun pemerintahan yang lain. Ini sekarang ada kemerosotan kewibawaan. Kemudian permasalahan yang kedua adalah melemahnya sendi-sendi ekonomi. Bagaimana morat-maritnya perekonomian di negeri kita. Dolar semakin membumbung tinggi, harga-harga naik. Ini permasalahan yang ketiga adalah masalah intoleransi, merebaknya intoleransi. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang konflik sosial, konflik horizontal begitu merebaknya di negeri ini. Orang tidak lagi mau memandang bahwa mereka adalah satu bangsa. Ini permasalahan ini yang kemudian oleh Bapak Jokowi dicanangkan dalam program Trisaktinya. Ini bagaimana kita harus berkedaulatan dalam bidang politik, kemudian bagaimana kita bisa membangun berdikari di bidang ekonomi, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa berkepribadian dalam kebudayaan. 3 program yang namanya Trisakti ini di Polri dicanangkan dalam 6 nilai dasar. 6 nilai dasar yaitu yang pertama adalah nilai kewargaan, bukan kewarganegaraan tapi kewargaan. Ini untuk berkedaulatan di bidang politik, nilai kewargaan. Yang kedua nilai dapat dipercaya. Nilai kewargaan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Juga bagaimana negara bisa memberikan ruang maupun kesempatan pada warganya untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan di negara ini. Ini. Jadi berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, bagaimana warga negara yang mulai berpikir apa yang harus saya lakukan untuk negeri ini. Kemudian nilai dapat dipercaya. Bagaimana kita masing-masing baik pemerintah maupun rakyat bisa menunjukkan sikap-sikapnya dapat dipercaya. Pemerintah bisa dipercaya oleh masyarakatnya, masyarakat juga bisa dipercaya oleh pemerintahnya. Kemudian di bidang berdikari di bidang ekonomi itu ada nilai kemandirian dan nilai kreatif. Ini nilai kemandirian dan nilai kreatif. Bagaimana kita harus mampu membangun ekonomi sendiri, kita tidak bergantung pada negara lain. Ini kalau di bidang Polri ini dirinci dalam perbuatan-perbuatan yang sangat kecil, dimulai dari diri kita, mandiri. Ini yang biasanya mungkin saya seorang Kapolsek
ruangannya kotor harus PHL yang bersihkan. Kenapa tidak dari kita sendiri? Ini. Ya mungkin dalam acara-acara seperti ini nanti rekan-rekan peserta semuanya dapat snack. Kenapa? Snacknya harus ditinggal di sini, kotorannya tinggal di sini. Kenapa tidak mandiri dibawa sampah-sampahnya dibuang di tempat sampah sendiri. Kalau yang snacknya masih sisa dibawa pulang, silakan bawa pulang. Itulah contoh-contoh kecil yang bisa dilakukan. Kemudian nilai kreatif. Nah ini, nilai kreatif kita tidak boleh terkotak pada pemikiran yang sempit. Kita harus bisa melakukan inovasi. Ada pembaharuan di situ, tentunya yang ke arah positif. Itu di bidang berdikari di bidang ekonomi. Kemudian di bidang kepribadian, di bidang berkepribadian dalam kebudayaan. Bagaimana kita diminta untuk memiliki kembali nilai-nilai gotong royongan. Kalau kita lihatlah di masyarakat, mana nilai gotong royongan sudah sangat luntur. Kerjasama dengan rekan, dengan teman juga sudah mulai luntur. Ini dalam skop yang kecil. Ini. Kemudian nilai yang terakhir adalah nilai saling menghargai. Bagaimana satu warga masyarakat dan warga yang lain saling menghargai. Gak usah dalam skop yang luas. Dengan tetangga saja, apakah kita harus saling menghargai? Dengan rekan teman kita sendiri, apa kita sudah saling menghargai? Ini yang kita laksanakan di kepolisian. 6 nilai dasar ini yang kita coba canangkan. Dan kita berusaha mencanangkan yang namanya 6 nilai ini dalam hal yang dimulai dari hal yang kecil. Kemudian dimulai dari diri sendiri, Pak. Kemudian dimulai dari kapan? Dari sekarang ini juga. Kalau negara kita mau berubah, ya itu. Kalau negara kita ingin menjadi baik, ya mari. Kita tidak usah menyalahkan orang lain. Wah, harus pimpinannya dulu. Yang namanya ikan busuknya adalah dari kepala. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu. Kita hanya mengharap orang lain berubah dulu baru kita mau berubah. Nanti yang mulai kita geser. Kenapa tidak dari diri kita sendiri dulu yang berubah? Kita mulai dari hal yang sepele, dari hal yang kecil. Nilai kewargaan, bagaimana masyarakat bisa taat pada aturan-aturan yang ada. Nilai gotong royongan, bagaimana kita bisa bekerjasama dengan orang lain, punya kecerdasan sosial yang tinggi. Kemudian nilai dapat percaya juga dimulai dari diri sendiri. 6 nilai itu.